sekalian, salam jumpa pada pertemuan yang keempat di kelas 10 IPS. Kita menyambung dari topik yang minggu lalu, yaitu sekarang norma. Apa itu norma? Kita masuk pengertiannya. Pertama, norma adalah pedoman atau patokan dalam bersikap, bertingkah laku, dan biasanya memiliki sanksi bagi yang melanggar. Yang kedua, petunjuk-petunjuk untuk hidup yang berisi perintah atau larangan agar setiap orang bertindak atau berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oke, yang kedua, ya sebelum ke sana, apa tujuannya daripada norma? Agar tercapainya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Oke, yang kedua, norma berdasarkan tingkat daya ikatnya ini ada 4. Yang pertama adalah cara atau usage. Suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu, namun tidak secara terus-menerus. Mereka yang melanggar, ya, hanya mendapat cemoohan, ejekan, ya celaan, dan tidak sampai dihukum berat. Contohnya ini cara minum atau makan yang berbunyi, ya, maaf, seperti anjing, nah itu dicemooh. Cara berpakaian yang tidak sopan, mungkin terlalu seksi, dicemooh. Oke, yang kedua, kebiasaan atau fokus, suatu bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Penekanannya di sini berulang-ulang dalam bentuk yang sama, dilakukan secara sadar dan biasanya punya tujuan yang jelas. Jadi contoh daripada kebiasaan ini adalah menerima sesuatu dengan tangan kanan. Nah, itu kebiasaan orang Indonesia. Menghormati orang yang lebih tua, itu kebiasaan dari orang Indonesia. Tapi kebiasaan dari masyarakat yang lain, masyarakat barat, tentu berbeda. C. Tata kelakuan atau mores. Sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat dari kelompok manusia. Nah, ini lagi-lagi dilakukan secara sadar dan terdapat 2 unsur. Apa unsurnya? Memaksa dan melarang. Memaksa misalnya bayar ongkos. Jadi kalau kau tidak bayar ongkos, kau tidak bisa naik. Masuk dan pulang sekolah, itu tepat waktu, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan. Memaksa. Melarang. Ini banyak kita jumpai, dilarang merokok, misalnya di ruangan ber-AC, dilarang meludah, dilarang buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Oke, yang keempat, adat istiadat atau custom. Ini kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya. Bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat. Pelanggaran terhadap adat akan mendapat sanksi yang tegas atau keras, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh upacara-upacara tradisional, perkawinan atau kematian, itu ada tata caranya. Jadi kalau dilanggar akan kena sanksi yang tegas. Baru aturan-aturan hidup di dalam masyarakat itu, di dalam adat itu. Contohnya kalau orang Batak tidak boleh menikah dengan satu marganya, ya. Jadi kalau menikah dengan satu marga akan dikenakan sanksi yang tegas. Oke, itu dia, ya. Yang ketiga, ciri-ciri norma. Pertama, umumnya tidak tertulis, jadi biasanya ini lisan, ya. Yang kedua, hasil dari kesepakatan masyarakat. Ketiga, sangat ditaati oleh masyarakat, ya. 4, ada sanksi bila dilanggar. Nah, itu tadi. Yang kelima, bisa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan atau perubahan zaman. Demikianlah anak-anak kami sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong dibaca dan dipahami. Salam sehat.